Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Istiana dari kelas 1A Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan nomor NIM 2305211000011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan ilmu logika. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penalaran oposisi. Sebelum itu, kita akan membahas sejarah penalaran oposisi. Penalaran oposisi sendiri merujuk pada sebuah metode berpikir yang melibatkan perbandingan antara dua konsep yang berlawanan. Nah, sejarah penalaran oposisi melibatkan perkembangan pemikiran dan metode argumentasi sepanjang waktu. Yang pertama yaitu filosofi kuno. Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam Yunani kuno sering menggunakan metode dialektika untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mencapai kebenaran melalui dialog. Secara ini, pemikiran ini mencerminkan penggunaan penalaran posisi dalam konteks debat dan argumentasi filosofis. Yang kedua, yaitu pada abad pertengahan. Pemikiran skolastik di abad pertengahan ini, khususnya pada abad ke-12 hingga ke-17, melibatkan diskusi intens tentang konsep teologis dan filsafat. Tokoh seperti Thomas Aquinas menggunakan penalaran oposisi untuk membahas perbedaan dan kesamaan antara iman dan akal budi. Oposisi dalam ilmu logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari satu term, dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Yang ketiga yaitu Renaissance dan zaman pencerahan. Pada abad ke-15 sampai 18, periode ini membawa perubahan besar dan cara orang berpikir. Tokoh seperti Descartes dan Kant mengembangkan metode penalaran yang melibatkan pemikiran kritis dan analisis konsep yang berlawanan. Dan yang keempat yaitu abad ke-19 dan awal 20. Abad ke-19 ini menyaksikan teori-teori filsafat seperti positivisme dan eksistensialisme yang melibatkan penalaran oposisi dalam pemikiran mereka dalam konteks politik. Marxisme dan kapitalisme sering diperdebatkan dengan menggunakan penalaran oposisi. Yang kelima yaitu abad ke-20 sampai sekarang. Pemikiran postmodernisme dan pascamodernisme abad ke-20 menggantikan beberapa prinsip dasar penalaran oposisi dengan skeptisisme terhadap narasi tunggal dan kebenaran objektif. Penalaran oposisi terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan dalam konteks sosial, budaya, dan ilmiah. Pemikiran dan metode penalaran ini menjadi bagian integral dari sejarah filosofi dan perkembangan intelektual. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengertian penalaran oposisi dan pembagiannya. Penalaran oposisi adalah pertentangan antara dua proposisi yang memiliki term subjek dan term predikat yang sama.
tapi berbeda kualitas dan kuantitasnya. Oposisi terjadi dalam bentuk hubungan logis, bukan fisik. Dalam penalaran oposisi bisa ditentukan nilai benar dari sebuah proposisi atau yang disebut dengan kesimpulan. Jika proposisi lain, premis, telah terbukti benar atau salah. Ada 4 macam penalaran oposisi. Yang pertama yaitu oposisi kontraris. Hukum nilai kebenarannya jika proposisi 1 terbukti benar, maka proposisi yang lain pasti salah. Dan jika proposisi yang 1 terbukti salah, maka proposisi yang lain tidak pasti bisa benar atau salah. Yang kedua yaitu oposisi subkontraris. Hukum nilai kebenarannya jika proposisi yang 1 terbukti salah, maka proposisi yang lain pasti benar. Dan jika proposisi yang 1 terbukti benar, maka proposisi yang lain bisa benar atau salah. Yang ketiga yaitu oposisi kontradiktoris. Hukum kebenarannya jika proposisi yang 1 terbukti benar, maka proposisi yang lain pasti salah. Dan jika yang 1 terbukti salah, maka yang lain pasti benar. Yang keempat yaitu subalternasi. Hukum kebenarannya jika proposisi universal terbukti benar, maka proposisi partikular pasti benar. Dan jika proposisi universal terbukti salah, maka proposisi partikular tidak pasti bisa benar atau salah. Yang terakhir yaitu contoh dari penalaran oposisi. Yang pertama yaitu contoh oposisi kontraris, yaitu semua penjual sayur ibu-ibu, semua penjual sayur tidak ibu-ibu. Yang kedua yaitu oposisi subkontraris. Contohnya, sebagian monyet memanjat pohon, sebagian monyet tidak memanjat pohon. Yang ketiga yaitu oposisi kontradiktoris. Semua ibu-ibu pergi ke pasar, sebagian ibu-ibu tidak pergi ke pasar. Yang terakhir yaitu subalternasi. Sebagian mahasiswa mengikuti demo, semua mahasiswa tidak mengikuti demo. Kesimpulan dari penalaran oposisi adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan di sini juga diartikan dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Oposisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu oposisi satu term atau oposisi sederhana dan dua term atau oposisi kompleks. Dalam oposisi sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu oposisi kontraris, oposisi subkontraris, oposisi kontradiktoris, oposisi subalternasi. Sedangkan oposisi kompleks dibagi menjadi 3, yaitu oposisi paralel, oposisi kontradiktoris, dan oposisi eksklusif. Itulah penjelasan mengenai penalaran oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oposisi dalam ilmu logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan.
Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari satu term, dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Ya.